أبويا سيد محمد علوي المالكي بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، وبالسند المتصل إلى المؤلف الإمام العالم العلامة المحدث أبويا سيد محمد علوي المالكي الحسني رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال: أدب الدخول على بيوت الناس. فأدب الإسلام في ذلك أن يبدأ أولا بالاستئذان 3 مرات، لأنهم في المرة الأولى يستنصتون، وفي الثانية يستصلحون، وفي الثالثة يأذنون أو يردون، ويكون ذلك بالتسليم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. الآية. فإذا استأذن وسلم 3 مرات ثم لم يؤذن له فليرجع. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam aturkan kepada baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, menyambung kajian dari kitab Adabul Islam fi Nizamil Usrati, bagaimana adab-adab yang dituntun oleh agama Islam untuk rumah tangga kita, yang mana dikumpulkan kitab ini oleh Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, adabud dukhul ala buyutin nas, termasuk daripada adab yang harus kita perhatikan, itu adalah adab ketika kita ingin masuk ke rumah orang lain. Adab ketika ingin masuk ke rumah orang lain. Ini bukti ibu-ibu yang dirahmati Allah, bahwasanya ini salah satu bukti betapa sempurnanya agama Islam. Agama kita, agama Islam yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1450 tahun yang lalu kurang lebih, tidaklah Nabi wafat kecuali agama kita sudah sempurna. 2 bulan atau 3 bulan sebelum beliau wafat, ketika beliau sedang wukuf di Arafah, turun ayat di surat Al-Maidah yang berbunyi, Al-yawma akmaltu lakum dinakum.
wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islama dina. 2 bulan 3 bulan sebelum beliau wafat, turun ayat dari Allah. Allah katakan di situ, al-yaum, hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Di agama kita ini sempurna. Syariat yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad SAW adalah syariat yang mutakamilah, yang sempurna. Kesaksian Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah aku sempurnakan agama kalian, telah aku sempurnakan nikmat untuk kalian, wa raditu lakumul Islama dina, dan aku ridha kalau kalian memilih agama Islam. Di apapun yang ingin kita cari yang berkaitan dengan baik itu hal duniawi kita, apalagi ukhrawi, semuanya ada di dalam agama Islam. Salah satu contohnya ini, ada dukhul ala buyutin nas, masuk ke rumah orang lain itu ada adabnya. Ada ketentuan dari syariat ketika kita ingin bertamu ke rumah orang lain. Ada batasan-batasan dari syariat yang sekarang banyak dilupakan ketika kita berada di rumah orang lain. Ulama mengatakan termasuk rumah orang lain itu rumah bapak ibu kita. Itu bukan rumah kita. Ketika anak sudah keluar dari rumah bapak ibunya, anak sudah punya rumah sendiri, sudah berumah tangga, maka rumah si anak ketika bapak ibunya mau datang itu ada adabnya. Ada ketentuan dari syariat. Ada arahan dari Nabi besar Muhammad SAW. Begitu juga kebalikan. Ketika anak mau ke rumah bapaknya, anak mau ke rumah ibunya, ada adabnya. Ada ketentuan dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini contoh dan bukti sempurnanya agama kita. Bahkan ketika ingin menjenguk orang tua atau orang tua ingin menjenguk anaknya, apalagi orang lain, itu ada ketentuan dan adab-adab yang sudah ditetapkan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini disebutkan sama Abu ya, fa'adabul Islam fi dalik, adab yang ditentukan oleh agama Islam ketika kita ingin masuk ke rumah orang lain, ingin bertamu, ingin ziarah, an yabda'a awalan bil isti'dzan thalatha marrat. Pertama kali dia harus meminta izin sampai 3 kali. Minta izin sampai 3 kali. Artinya bukan kalau salam kalau belum 3 kali tidak cukup, tidak. Maksudnya di sini sampai 3 kali, umpama tidak ada jawaban. Kita datang ke rumah orang tua kita, ke rumah anak kita, ke rumah saudara-saudari kita, ke rumah teman, rumah kerabat. Maka kita harus ucapkan salam, istidzan, minta izin untuk masuk. Tentunya minta izin untuk masuk di sini di dalam syariat Islam sudah cukup dengan mengucapkan salam, assalamualaikum. 1 kali, assalamualaikum. Belum ada jawaban, maka harus mengucapkan salam untuk kedua kali. 2 kali, assalamualaikum. Belum ada jawaban, 3 kali. 3 kali tidak ada jawaban, maka kata Nabi, falyarji, pulang. Jangan maksa. Kadang orang mau masuk tuh maksa. Tidak boleh itu. Jadi salam sekali, tidak ada jawaban. Salam kedua kali, tidak ada jawaban. Salam lagi, yang ketiga kali, tidak ada jawaban juga, falyarji, maka pulang. Itu hadis dari Nabi besar Muhammad SAW. Kenapa? Oh, berarti mungkin dia lagi tidak mau menerima tamu,
mungkin dalam posisi, dalam situasi yang tidak pantas untuk dia menerima tamu, akhirnya dia tidak mau menerima. Ini adab, akhlak, batasan dari syariat Allah Subhanahu wa taala dan syariat Nabi Muhammad untuk menjaga kehormatan rumah tangga kita. Li'annahum fil marratil ula yastawsitun, kata Abu Ya, karena sahibul bait yang punya rumah di salam pertama kali yastansitun, mereka mendengar dulu. Yastansitun dari fi'il madhi istansota, yaitu mendengar dengan seksama. Itu yang yastansitun, mendengar dengan seksama, didengar dulu. Ini siapa yang mengucapkan salam? Aku kenal atau tidak? Begitu. Wa fi tsaniyah yastaslihun. Salam yang kedua artinya batasan. Ketika salam pertama mereka dengar dulu siapa ini. Ketika salam kedua, wa fi tsaniyah, salam kedua yastaslihun. Mereka menyiapkan diri dulu. Menyiapkan diri. Mungkin sedang berpakaian yang tidak pantas untuk dilihat walaupun oleh bapak ibunya. Anak mungkin sedang tidak pantas untuk melihat pakaian yang lagi digunakan bapak ibunya. Jadi salam kedua yastaslihun, mereka merapikan dulu diri mereka, merapikan pakaian mereka. Wa fi tsalitsati, dan salam yang ketiga ya'danun au yaruddun, mereka akan mengizinkan dan menjawab salam, wa yakunu dzalika bitaslim, dan izin dari mereka atau jawaban dari mereka dengan mengucapkan waalaikumsalam. Jadi kalau yang ketiga mereka jawab, di situ baru kita diizinkan untuk masuk. Tapi kalau sampai 3 salam mereka tidak menjawab, maka kita harus pulang, tidak boleh memaksa. Ini untuk semua. Untuk semua yang ingin masuk ke rumah yang bukan rumahnya. Jadi di dalam syariat Islam, Allah Subhanahu wa taala menjaga batasan-batasan di dalam rumah tangga kita. Al-bait, rumah di dalam syariat Islam itu termasuk nikmat yang besar dari Allah. Kita punya rumah itu nikmat. Betapa banyak yang kita lihat sekarang misalkan di Palestina, banyak dari orang-orang muslim, muslimah tidak punya rumah. Banyak anak-anak kecil telantaran di pinggir jalan. Maka rumah itu adalah nikmat yang besar dari Allah. Allah sebutkan di dalam Al-Quran bahwasannya termasuk nikmat yang aku berikan untuk kalian, ja'ala lakum min buyutikum sakana. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku jadikan untuk kalian rumah agar apa? Agar kalian mendapatkan as-sakinah, ketentraman di rumah tersebut. Jadi rumah nikmat dari Allah. Dalam hadis Nabi besar Muhammad SAW, beliau bersabda, kata Nabi, 4 hal. 4 hal kalau ada pada setiap orang muslim, muslimah, maka dia sudah memiliki dunia, seakan-akan dia sudah memiliki dunia dan seisinya. Yang pertama, istri atau suami yang soleh dan soleh. Yang kedua, rumah, kata Nabi Muhammad. Ini rumah nikmat. Yang ketiga, tetangga yang baik. Yang keempat, kendaraan yang pantas untuk ditunggangi. Ini 4 kata Nabi. Kalau inti sudah punya, maka seakan-akan inti memiliki dunia dan seisinya. Nikmat yang besar dari Allah. Istri atau suami yang soleh dan soleha. Rumah yang pantas untuk ditinggali. Tetangga yang baik. Kendaraan yang bisa dinaiki untuk hajat-hajat kita. Ini 4 hal kata Nabi, dunia dan seisinya. Artinya pantas untuk kita syukuri. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak sampai di situ Allah berikan kita nikmat rumah, akan tetapi Allah berikan kita aturan-aturan.
untuk kita terapkan. Yang mana ini banyak dilupakan sekarang. Jangankan di dalam Islam, jangankan orang tua kita, jangankan anak kita, jangankan saudara, kakak beradik, atau sepupu, atau kerabat jauh. Seorang suami saja, itu kata Nabi besar Muhammad SAW, umpama suami mau pulang ke rumah dari perjalanan yang jauh, kata Nabi, jangan sampai datangnya itu tanpa ada kabar ke istrinya di tengah malam hari. Tidak boleh. Jadi Nabi bersama sahabat itu, kalau mereka masuk ke kota Madinah di tengah malam, mereka akan duduk-duduk di masjid. Tidak langsung masuk rumah. Jadi kata Nabi, seorang suami tidak boleh masuk ke rumahnya kalau dari perjalanan jauh tanpa sepengetahuan istrinya di tengah malam hari. Artinya apa? Kalau mau pulang di tengah malam, kabari dulu istrinya. Nanti malam pulang. Sampai segitunya syariat kita menjaga keharmonisan, menjaga sakinah, memberi kita aturan agar rumah tangga kita sakinah, mawaddah. Suami. Ini suami ibu itu kalau datang malam-malam, kalau dari perjalanan jauh, tentunya sekarang gampang, semua ada HP. Tapi dulu sahabat Nabi tidak. Ketika mereka tiba-tiba tanpa disengaja masuk ke kota Madinah di waktu malam, mereka tidak langsung ke rumah mereka. Mereka i'tikaf dulu di masjid. Sampai kapan? Sampai habis sholat subuh, baru mereka pulang ke rumah masing-masing. Agar apa ini diadakan, disunnahkan, dianjurkan sama Nabi, agar istri di rumah bisa mempersiapkan diri untuk menyambut suaminya. Jadi jangan dianggap sepele. Ini tips ya, ini cara bagaimana rumah tangga kita harmonis. Semua ada di syariat Islam. Jadi ketika mengucapkan salam itu harus sampai 3 kali. Kalau di salam pertama sudah dijawab, sudah ada perlu salam kedua, salam ketiga. Tapi umpama tidak dijawab sampai 3 salam, maka kita harus pulang. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berkata di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian masuk rumah selain rumah kalian hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha." Sampai kalian tasta'nisu ay tasta'dinu, sampai kalian minta izin dan kalian mengucapkan salam kepada orang yang ada di rumah. Ini ayat turun, kata ulama, ada ceritanya, yaitu ada perempuan datang menghadap Nabi besar Muhammad SAW. Ini perempuan berkata, "Ya Rasulullah, orang tuaku, anakku kadang datang masuk ke rumahku di waktu yang aku tidak suka mereka lihat." Jadi ini dia ngadu orang tuanya. Orang tuaku suka datang ya Rasulullah di waktu-waktu yang aku tidak suka. Maksudnya lagi privasi. Dan tiba-tiba datang masuk rumah. Atau anakku ya Rasulullah. Ini perempuan Al-Ansariyah dari penduduk Madinah ngadu kepada Nabi Muhammad SAW. Belum Nabi jawab, turun ayat dari Allah Subhanahu wa taala, ayat yang barusan kita baca. Jadi kata Nabi, kalau mau masuk rumah selain rumah kalian, walaupun itu bapak ibu kita. Nah, ini pas ayat ini turun, sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kalau umpama itu rumah ibuku bagaimana? Sedangkan ibuku ini ya Rasulullah tidak ada yang menemaninya di rumahnya. Tidak ada pembantu di rumahnya. Aku pembantu ibuku. Apakah boleh aku masuk tanpa izin?" Kata Nabi, dijawab sama Nabi Muhammad SAW, "Atuhibbu antaraha uryana?" Maaf, kata Nabi, apakah kamu suka kalau melihat ibuku tanpa pakaian? Ini hadis. Qala la, tidak ya Rasulullah. Walaupun itu ibu kita, tapi ada batasan aurat. Ya, jadi jangan dikira anak sama ibu itu tidak ada auratnya, tidak. Ada batasan aurat.
Kata Nabi, apakah kau suka melihat ibumu dalam keadaan tidak berpakaian? Qala la, tidak ya Rasulullah. Kalau begitu kata Nabi, fa'dan. Kalau begitu, kalau kau tidak suka masuk dan melihat ibumu tidak menggunakan pakaian, ketika kau mau masuk ke rumahnya harus tetap izin, mengucapkan salam. Ini di rumah orang tua kita, harus mengucapkan salam. Ketika ini bisa kita praktekkan, umpama ketika kita mau masuk ke kamar orang tua kita udah di rumah orang tua kita, mau masuk kamarnya, jangan langsung dibuka, ketuk dulu. Istri Abdullah bin Mas'ud mengatakan, karena Abdullah bin Mas'ud, kata istrinya, suamiku Abdullah bin Mas'ud itu setiap mau masuk rumah, ia tanahna, warubbama yabzuk, itu pasti berdaham dulu. Jadi setiap suamiku di masjid misalkan mau kembali ke rumah, mau mendekati rumah itu mengeluarkan suara dulu. Kadang dia membuang ludah di depan pintu. Untuk apa? Untuk sinyal ke istrinya bahwasanya suaminya akan pulang ke rumah. Ini adab dari syariat Islam. Agar apa? Agar tadi istrinya di rumah mempersiapkan dirinya. Dia tidak dapati istrinya dalam keadaan yang tidak dia sukai. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian ingin masuk ke rumah selain rumah kalian, harus kalian izin dan mengucapkan salam kepada sahibul bait. Fa idza sta'dzana wa sallama thalatha marrat, kalau dia sudah izin, sudah mengucapkan salam sampai 3 kali, thumma lam yu'dzan lahu, kemudian tidak ada jawaban, falyarji, maka dia harus pulang. Mungkin lagi tidak mau ditemui, mungkin nanti 2 jam lagi datang lagi, mungkin malam, mungkin besok aku datang lagi. 3 kali batasannya, tidak dijawab maka pulang. Kemudian wa min adabil isti'dzan, ketika kita mengucapkan salam, ketika kita minta izin untuk masuk ke rumah sahibul bait, itu juga ada adabnya. Bagaimana kita mengucapkan salam? Di posisi mana kita mengucapkan salam? Sini disebutkan oleh Buya, alla yaqifa fi muwajahatil bab. Tidak boleh orang mengucapkan salam berdirinya di depan pintu. Jadi jangan langsung di depan pintu. Di mana dia harus mengucapkan salam? Di pinggiran sedikit. Sekiranya kalau sahibul bait membuka rumah, matanya tidak akan melihat apa yang ada di dalam rumah. Itu adabnya. Alla yaqifa fi muwajahatil bab. Jangan dia berdiri di depan pintu, tapi di sampingnya sedikit. Sekiranya kalau pintu dibuka, dia tidak melihat apa yang ada di rumah orang tersebut. Tidak boleh. Belum masuk matanya udah masuk duluan. Bahasa Palembang itu cerudean. Pengen tahu apa isi rumahnya. Oh, tidak boleh. Dilarang keras sama Nabi besar Muhammad SAW. Bahkan suatu hari Nabi pernah melihat ada orang ini muslim tapi hatinya agak sedikit ada masalah. Itu ganggu Nabi terus. Termasuk salah satu ganggu Nabinya, dia itu suka ngintip rumah Nabi. Ketahuan sama Nabi besar Muhammad SAW, ngintip. Tidak boleh. Misalkan kaca, kita ngintip dari kaca, ada nggak orangnya? Haram. Apa kata Nabi? Waktu itu orangnya lagi bawa kayak siwak besar gitu, kayak tongkat kecil. Kata Nabi, aku pengen ambil tongkat kecilnya dan aku colok ke matanya. Kenapa? Tidak ada. Matanya masuk ke rumah Nabi besar Muhammad SAW. Tidak boleh ngintip dari kaca, ngintip dari sela-sela, itu tidak boleh. Haram hukumnya. Kata Nabi, aku pengen colok mata orang yang suka ngintip rumah orang lain. Diharamkan. Nah, jadi mengucapkan salam pun jangan di depan pintu. Ketika dibuka pintu dia bisa melihat ke dalam, tidak. Di samping pintu. Menundukkan kepalanya, bukan kemana-mana matanya. Dilarang sama syariat. Alla yaqifa fi muwajahatil bab. Fafil hadis, dalam satu hadis, anna rajulan, seorang laki-laki,
ista'dzana 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqama mustaqbilan al-bab. Seorang laki-laki izin mau masuk ke rumah Nabi. Maka dia berdiri mustaqbilal bab, menghadap pintu. Faqala alaihi salatu wassalam, hakada anka au hakada. Akhirnya sama Nabi besar Muhammad SAW dibenarkan posisinya. Hakada angka maksudnya itu istilah. Kesini dikit kata Nabi. Jangan di depan pintu, pinggiran dikit. Fa innamal istidzanu minan nazar. Karena termasuk yang harus diminta izin yaitu izin untuk melihat. Jadi bukan hanya izin untuk masuk. Yang diperintahkan sama Allah ketika kita mau masuk ke rumah orang harus izin dari melihat. Artinya kalau dia tidak mengizinkan kita melihat rumahnya, dalam rumahnya, maka tidak boleh kita melihat. Itu maksud dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Abu Dawud wa huwa hasanun wa adabul istidzani katsiratun jiddan. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan derajat hadisnya hasan. Wa adabul istidzan, dan adab-adab untuk izin masuk ke rumah orang katsiratun jiddan, banyak sekali kata Abu Yahya, dan disebutkan di kitab-kitab khusus. Kemudian termasuk adab yang diarahkan oleh syariat Islam untuk rumah tangga, adabu khurujil mar'ah. Adabnya keluar seorang perempuan. Nah, ini untuk perempuan tuh. Wa fi sabili hadzal qasdi, di dalam masalah ini awsal Islam bil hijab. Agama Islam, syariat Islam mewasiatkan perempuan agar menggunakan hijab. Hirsan alal mar'ah. Ini gunanya untuk menjaga wanita tersebut. Wal muhafadzati 'alaiha, untuk menjaganya, untuk merawatnya, untuk menghormatinya. Lima fil hijab minal afaf was-shaun, karena di dalam hijab kata Abu Ya ada al-afaf, ada makna untuk menjaga harga diri, was-shaun, dan menjaga dirinya dari musibah-musibah yang ada di luar. Ini perempuan menggunakan hijab itu bukan syariat mengekang wanita, tidak. Bahkan kebalikan, perempuan menggunakan hijab itu adalah untuk menjaga kehormatan wanita tersebut. Ini jangan mau kita dengar kalau ada suara-suara yang mengajak, perempuan kenapa dibedakan sama laki-laki? Laki-laki boleh keluar nggak pakai kopiah, nggak pakai peci. Kenapa perempuan nggak boleh? Karena syariat Islam adalah satu-satunya syariat yang menghormati, yang menjaga kaum wanita. Itu syariat Islam. Qala Allah Ta'ala wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Ini dalilnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wal yadribna, bukan memukul arti di sini. Wal yadribna ay wal yastamilna, gunakan kata Allah. Cuman Allah pakai kalimat doroba, yang kalau arti aslinya doroba itu memukul, tapi yang dimaksud di sini menggunakan. Ini kata ulama sebagai sinyal dari Allah bahwasannya ketika perempuan menggunakan hijab itu harus hijab yang rapat. Makanya Allah pakai kalimat doroba. Wal yadribna, itu perintah dari Allah. Lamnya lamul amr. Kata Allah, hendaklah kaum wanita menggunakan hijab dengan rapi dan betul-betul ketutup, bukan hanya nempel. Ada kan sekarang begitu banyak. Perempuan pakai hijab cuma nempel ini yang setengah kebuka. Wal yadribna, tidak kata Allah. Pakai hijab itu yang rapat, yang rapi,
yang ketutup. Makanya Allah pakai kalimat doroba di dalam ayat ini. Bukan artinya memukul di sini, bukan. Tapi artinya pakailah dengan rapi, dengan rapat, bihumurihinna, hijab kalian, ala juyubihinna, menutupi rambut dan bagian baju atas. Juyub, jaib. Ini kalimat juyub jamak dari jaib. Jaib itu bukan kantong. Kalau istilah dulu jaib itu ini kera baju. Itu kera baju artinya jaib dalam bahasa Arab. Nah, jadi kata Allah, tutup bagian baju atas. Di bagian atas itu harus ditutup. Dari kepala sampai ke bagian baju. Jadi jangan sampai ujung baju kalian itu kelihatan. Ujung baju sini. Tempat kepala masuk, itu jaib namanya. Tempat kepala masuk. Nah, jadi tempat kepala masuk itu harus ditutup. Ini di Al-Quran. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Pakai hijab kalian. Sayyidah Aisyah mengatakan, ketika ayat ini turun, kami belum punya hijab. Tidak ada kerudung. Akhirnya rahimallah nisa al-muhajirat, kata Sayyidah Aisyah. Ketika ayat ini turun, perempuan yang tidak punya hijab itu mereka merobek kain-kain yang mereka punya. Kain yang mereka punya mereka robek, mereka jadikan apa? Mereka jadikan hijab untuk mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi hijab itu bukan adat Arab. Hijab itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Kerudung bukan adat Arab. Cadar itu bukan adat Arab. Jadi jangan mau kita ditipu dengan ocehan, dengan omongan orang mengatakan buat apa pakai jilbab? Jilbab itu adat Arab. Salah. Kalau jilbab itu adat Arab dan tidak diwajibkan oleh syariat, maka tidak Allah sebutkan dalilnya di Al-Quran. Ini jelas dalilnya di Al-Quran. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah tidak pakai kalimat wal yasturna, tidak. Allah tidak pakai kalimat tutupi, tidak. Karena kadang menutupi itu masih kelihatan, masih tidak rapat. Allah pakai kalimat wal yadribna. Rapat kata Allah, kalian kalau pakai hijab sampai mana? Sampai menutupi bagian dada atas. Itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa naha 'anis sufur wat tabarruj. Dan juga agama Islam melarang wanita untuk sufur, untuk bepergian tanpa ada mahram. Wat tabarruj, untuk menggunakan pakaian-pakaian yang menggoda, pakaian-pakaian yang kebuka, tabarruj. Lima fi dzalika minal khataril zahir 'alal akhlaq wal adab wal a'rad. Karena di dalam hal-hal tersebut ada bahaya-bahaya al-khatar, bahaya al-zahir yang sangat jelas sekali, dampaknya kepada akhlak, wal adab, kepada adab, wal a'rad, dan kepada harga diri. Jadi dilarang wanita untuk berpakaian yang terbuka atau pakaian bukan hanya terbuka. Kadang zaman sekarang Masya Allah pakaiannya ketutup, tapi ketatnya luar biasa. Itu juga tidak boleh. Diharamkan. Dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan, sinfan finnar lam arahuma qattu. Kata Nabi, ada dua kelompok di api neraka yang aku tidak pernah lihat. Dua kelompok lebih keji, lebih kejam hukumannya daripada dua kelompok ini. Yang pertama kata Nabi Muhammad, nisa kasiyat ariyat. Ini kata Nabi, nisaun kasiyatit ariyatin. Kata Nabi, kelompok pertama yang tidak pernah aku lihat hukumnya seseram kelompok ini adalah perempuan-perempuan yang kasiat. Kasiat itu menggunakan pakaian, tapi ariyat, tapi dia maaf bugil. Jadi kata Nabi, dia menggunakan pakaian, tapi dia kayak nggak menggunakan pakaian. Ketutup dari atas sampai bawah, tapi bentuk badannya juga kelihatan dari atas sampai bawah.
Ini pakaian, itu sama Nabi dianggap dia tidak berpakaian. Kasiat, arian. Jadi pakai di situ. Jadi perempuan harus menggunakan pakaian yang gobor, yang besar, yang tidak terlihat bentuk tubuhnya oleh kaum laki-laki yang ada di luar. Jadi jangankan buka aurat, yang ketat saja tidak boleh. Jadi termasuk yang ada di api neraka adalah perempuan yang berpakaian kata Nabi, tapi arian. Dia kasiat. Kasiat itu artinya berpakaian rapi. Arian artinya dia tidak berpakaian. Pakai tapi kayak tidak Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat di sini, "Qul lil mu'minin", wahai Muhammad, katakan kepada orang-orang yang beriman, yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Ini untuk laki-laki. Kata Allah, wahai kaum laki-laki, yaghuddu, jagalah mata kalian. Jaga mata. Ini perintah untuk kaum laki-laki, untuk menjaga matanya, agar tidak jelalatan melihat kemana-mana matanya. Dan mata ini, kalau dijaga, insya Allah, wa yahfadhu furujahum, di situ dia akan bisa menjaga harga dirinya, mengontrol syahwatnya. Itu tertib. Kita perhatikan ayatnya. Yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Allah pakai kalimat waw. Di dalam bahasa Arab, dalam ilmu nahwu, kalimat waw itu menunjukkan makna tertib. Itu kalimat waw. Menunjukkan makna tertib. Artinya tidak mungkin bisa orang yang tidak menjaga matanya menjaga syahwat, mengontrol syahwat dan kemaluan. Bagaimana agar kita bisa mengontrol syahwat kita? Jaga mata. Ini mata, kata ulama, anggota tubuh yang paling bahaya itu mata. Anggota tubuh yang menjadi umpan mudah untuk setan menggoda manusia adalah mata. Kalau sudah mata melihat, maka akan turun ke hati atau ke pikiran. Langsung turunnya ke syahwat di situ. Makanya Allah katakan di sini, yaghuddu min absarihim, tutup mata, jangan jelalatan. Maka lihat bagaimana adab Nabi Muhammad SAW. Nabi itu kalau berjalan, itu matanya ke bawah terus, tunduk ke bawah. Nawaruhu ilal ardi atwalu min nawarihi ilas sama. Sahabat ketika mensifati jalannya Nabi Muhammad, kata sahabat, Nabi Muhammad itu jalan, kalau beliau lagi jalan, matanya lebih ke bawah, lebih sering, jarang sekali melihat atas. Itu termasuk kita untuk menjaga diri kita. Termasuk untuk mengontrol syahwat kemanusiaan kita, matanya harus dijaga. Makanya Allah sebutkan. Dzalika azkalahum. Itulah kata Allah yang bisa mensucikan kalian. Innallaha khabirum bima yasnaun. Allah Maha tahu apa yang kalian lakukan. Kemudian, wa qul lil mu'minat, wahai Muhammad, katakan juga kepada kaum wanita yang budna min absarihin, tutup juga matanya. Ini bukan laki-laki saja yang tutup mata. Ya, perempuan juga. Jadi yang pakai cadar matanya jangan nakal gitu. Mentang-mentang pakai cadar dia matanya bebas, akhirnya enggak juga. Jadi perempuan juga harus menjaga pandangannya. Yang tudna min absarihin wa yahfadna furujahun, menjaga harga dirinya, mengontrol syahwatnya, wala yubdina zinatahun. Ada tambahan untuk kaum wanita. Tidak boleh kaum wanita memperlihatkan zinatahun, perhiasannya, dandanannya. Jadi dandan itu ibu untuk suami di rumah. Itu dandan. Jangan kebalik. Ibu beli minyak wangi boleh, tapi jangan dipakai di jalan, haram. Parfum yang kita beli itu pakai di rumah. Jangan dipakai di jalan. Dalam hadis diriwayatkan,
Kata Nabi besar Muhammad SAW, ketika perempuan menggunakan parfum minyak wangi, sejauh minyak wangi itu dicium oleh laki-laki, sejauh itu dia jauh dari surganya Allah. Minyak wangi yang makin mahal yang dipakai 500 meter keciuman minyak wangi wanita tadi yang mencium laki-laki ajnabi yang bukan mahramnya, cium bau minyak wanginya, kan banyak sekarang gitu. Itu kata Nabi sejauh itu dia makin jauh dari surganya Allah. Nauzubillah. Nah, jadi tidak boleh parfum minyak wangi, perhiasan, dandanan kita lihatkan ke orang lain. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Terusan ayatnya. Kecuali kata Allah perhiasannya memang mau tidak mau, cincin misalkan, tidak masalah. Cincin atau mungkin jam tangan yang di sini tidak masalah. Itu kelihatan tidak masalah. Tidak harus ditutupi. Tapi perhiasan yang tidak boleh dilihat, yang tidak tampak dari kita, yang bukan dari aurat kita. Anting, kalung, itu tidak boleh semua. Gelang, itu tidak boleh dilihat ajnabi. Ulama mengatakan kalau perhiasannya saja, kalau dandanannya saja itu dilarang untuk dilihatkan oleh syariat, apalagi kulit tubuhnya. Jadi kalau gelang, kalung tidak boleh kelihatan. Ini makna yang tajam dari syariat. Perhiasan kalung tidak boleh dilihat oleh ajnabi. Kalau kalungnya saja tidak boleh kelihatan, apalagi kulit yang di bawah kalung. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Thumma qala, kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan wala yadribna biarjulihin liyu'lama ma yukhfina min zinatihin. Kata Allah, janganlah kalian wahai kaum wanita yadribna menggerakkan. Sekali lagi yadrib sini bukan memukul artinya. Tidak boleh kalian menggerakkan, menggoyangkan kaki kalian untuk apa? Liyu'lama, agar diketahui ma yukhfina min zinatihin, apa yang kalian pakai dari gelang kaki. Ini orang dulu perempuannya pakai gelang kaki. Jadi kata Allah, tidak boleh kaum wanita menggerakkan anggota tubuhnya untuk memberitahu ke laki-laki yang lewat, ada aku di sini. Itu maksudnya. Tidak boleh. Jadi tidak boleh sesuatu yang menarik ajnabi, itu tidak boleh wanita lakukan. Dari parfum minyak wangi, dari dandanan. Bahkan Allah mengasih istilah. Kata Allah, umpama gelang kaki kalian itu akan berisik, menarik perhatian kaum laki-laki yang bukan mahram, maka tidak boleh menggunakan gelang kaki ketika di luar rumah. Wala yadribna biarjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihin wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan taubatlah kepada Allah kalian semua wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Jadi tetap dituntut untuk bertaubat karena Allah tahu kita maha hamba yang selalu berbuat dosa, berbuat banyak keteledoran, banyak kekurangan, maka diperintahkan untuk bertaubat. Wa qala, kemudian Allah katakan, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah kalian berdandan, kata Allah, janganlah kalian membuka bagian tubuh kalian seperti orang-orang jahiliyah dulu. Tidak boleh, dilarang sama Allah. Fal Islam, agama Islam, nahal mar'ah, melarang wanita antah khruja bizinati jasadiha, keluar dari rumah dengan perhiasan, dengan dandanan yang ada di muka dan anggota tubuhnya, lil ghiwayati bainal quraba, agar dia terjaga dari orang-orang yang asing, agar terjaga. Jadi sekali lagi, Islam ketat pada wanita bukan untuk mengekang kaum wanita, tapi ini bentuk penjagaan Islam dan penghormatan Islam kepada kaum wanita. Wa huwa fi hillin ba'da dhalik an talqa man tasha mimman tajma'uha bihim majalisul usrati minar rijal alladzina nassat alaihimul ayah. Selain itu, kaum wanita mereka bebas
untuk berpakaian yang sepantasnya. Tentunya itu di dalam ilmu fikih ada batasan-batasan aurat laki-laki perempuan kepada bapaknya dari sampai mana, aurat ibu ke anaknya, aurat ke saudara-saudarinya. Itu ada batasan yang disebutkan di ilmu syariat, di ilmu fikih. Di situ boleh, kata Abu Ya, wala yata'atsarun bi fitnatiha. Ketika perempuan duduk pada mahram dengan mahramnya, mahram yang tidak mungkin kena fitnah dari dirinya, di situ wa bihada nudriku hikmatan nahi anit tabarruj wa anna akhtar syahwat al-jinsiyah qad takaffala al-islam bi takriril ilad asy-syafi laha mubasharatan aw ghaira mubasyarah wa naha aidan an al-ikhtilat bainal jinsain siyanatan lil akhlaqi wal adab. Termasuk juga yang dilarang oleh syariat Islam untuk campur duduk laki-laki dan wanita, itu dilarang, alasannya apapun dilarang. Umpama majlis taklim, tapi cewek sama cowok sampingan duduknya, maka bubar aja majlis taklimnya. Umpama hadir maulid, tapi duduknya sampingan, bubar maulidnya. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siyanatan lil akhlaq wal adab wa hifdhan lil a'rad, agar menjaga akhlak adab, menjaga a'rad harga diri, wahtiraman, Islam menghormati di karamatil usratil islamiyah, menghormati kemuliaan keluarga Islami, wa qat'an liwaswasati syaitan, dan memutus agar tidak terkena was-was dari setan, wasad dan liturukil riwayati wat dalal, dan menutup pintu untuk tergoda dalam perbuatan yang menyesatkan. Waqad kana sallallahu alaihi wasallam, Nabi besar Muhammad SAW, yaj'alu yauman makhsusan lin nisa yu'allimuhunna fihi wahdahun. Nah, jadi Nabi besar Muhammad SAW itu, kata Abu Ya, mengkhususkan satu hari khusus untuk majlis bersama kaum wanita. Itu Nabi besar Muhammad SAW. Jadi Nabi mengkhususkan. Kenapa? Karena Nabi tahu wanita butuh juga untuk majlis taklim, butuh untuk belajar. Kalau gabung dengan laki-laki akan ada fitnah, maka dikhususkan satu hari oleh Nabi besar Muhammad SAW untuk mereka. Qala Allah Ta'ala, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Termasuk adab yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kalian meminta sesuatu dari kaum wanita, ada hajat, misalkan ada hajat, butuh kita ke perempuan ini bukan mahram kita, atau kebalikan, butuh ke lelaki, lelaki bukan mahram kita, silahkan, kata Allah, tapi miwara'i hijab, tapi di balik hijab. Ada batasan-batasannya. Wahada adabun amun syarifun amara bihil Islam. Inilah adab yang umum, yang sempurna, yang mulia, yang diperintahkan oleh Islam. Innal islama bitahrimil ikhtilat wada'a hajizan mani'an bainal fadilah war radilah wa bainas saul wal ibtidal. Kata Abu Ya, Islam, syariat Islam ketika mengharamkan al-ikhtilat, untuk duduk bareng, untuk campur laki-laki dan perempuan, wada'a hajizan mani'an, di sini Islam meletakkan, membuat satu benteng yang kuat antara apa? Antara al-fadilah war radilah. Mana yang mulia dan mana yang tidak mulia. Ini mulia. Jadi ketika Islam mengharamkan laki-laki dan wanita untuk campur, sebetulnya di situ Islam memuliakan wanita. Itu maksud Abu Ya. Wa bainas saul wal ibtidal, dan di situ Islam meletakkan pembatas mana yang harus dijaga, wal ibtidal, mana yang boleh buka-bukaan. Wa hakadha nara anna Islam lam yughfil al-usrah min hisabih. Nah, dari sini kata Abu Ya, beliau tutup pembahasan ini. Sengaja kita baca karena bulan depan kita libur. Kita habiskan bab ini. Jadi kata Abu Ya, di sini kita lihat bagaimana Islam tidak cuek. Islam sangat peduli dengan usrah, dengan keluarga, min hisabih, dari semua perhitungan, diperhitungkan semua sama agama.
keluarga dari suami, calon suami ingin mencari calon istri dari perkawinan, dan semua diperhitungkan sama Islam. Bal da'amaha wa qawwa, bahkan didukung bahkan didukung oleh Islam, wa qawwa, dan dikuatkan keluarga al-islamiyah, wa rabataha, dan diikat biribatin, dengan ikatan muqaddasin syarif, yang mulia dan yang suci. Ikatan suami istri itu ikatan yang suci. Kata Nabi besar Muhammad SAW ketika beliau sebelum wafat, Nabi selalu mewanti-wanti sahabat untuk berbuat baik kepada istri-istri mereka, karena kata Nabi, kalian halal dengan istri kalian itu dengan kalimat Allah, maka harus dijaga. Ini ikatan yang suci, kata Nabi besar Muhammad SAW. Wa'tana biha ghayatal i'tina. Islam sangat perhatian dengan keluarga, sangat perhatian sekali. Wa takaffala bi ri'ayatiha kullat takafful. Islam mencakup dengan perhatiannya semua yang akan dialami oleh keluarga Islami, wa tamma bidzalika kullal ihtimam, dan sangat perhatian sekali agama Islam kepada keluarga al-Islami. Fal abu wal ummu, bapak dan ibu, al jannatu fi birrihima wa ta'atihima. Surga terletak di bapak dan ibu ketika kita bakti taat kepada orang tua. Wat tiflatu wat tiflu al wiqayatu minan nar fi tarbiyatihima. Kita punya anak agar terjaga dari api neraka keluarga kita, fi tarbiyatihima, kita harus mendidiknya dengan benar. Wazaujatu karamatur rajul, seorang istri adalah kemuliaan bagi suami. Wa khairuhu, dan sebaik-baiknya suami, fi husni isyratiha wa wuddiha wa mahabbatiha. Sebaik-baiknya suami adalah suami yang paling baik kepada istrinya, yang paling cinta kepada istrinya. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Itu hadis Nabi. Kata Nabi, sebaik-baiknya kalian wahai kaum laki-laki, yang paling baik kepada istrinya, dan aku adalah laki-laki yang paling baik kepada istrinya. Wal qarabatu, keluarga. Bagaimana kita mendapatkan pahala dari keluarga? Ats-tsawabul 'azim wal ajrul kabir. Kita akan mendapatkan pahala yang besar, ganjaran yang besar dari Allah, fi silatihim, ketika kita menyambung tali silaturahim. Wal jar, tetangga. Bagaimana mendapatkan pahala dari posisi kita tetangga? Kamalul iman fi ikrami, dengan kita memuliakannya, kita akan mendapatkan kesempurnaan iman. Jadi ini kayak ringkasan dari bab yang udah Buya sebutkan. Ketika kita mulia, ketika kita memuliakan tetangga kita, baik kepada tetangga kita, maka itu tanda kita orang yang beriman. Wal khadim ta'atur rasul, pembantu. Ketika kita punya pembantu, bagaimana kita mendapatkan pahala dari pembantu? Nah, ketika kita punya pembantu, kita berbuat baik kepada pembantu kita, di situ kita taat kepada Rasulullah. Wadhaif, tamu, bagaimana kita mendapatkan pahala dari tamu? Kamalul iman, sempurnanya iman kita, fi ikramih, dalam memuliakan tamu. Jadi semua yang berkaitan dengan keluarga itu ada pahalanya. Bapak ibu pahala bakti kepadanya. Anak kita dapat pahala ketika kita mendidik anak kita. Keluarga jauh, ketika kita menyambung tali silaturahim, kita dapat pahala. Kemudian tetangga, ketika kita baik kepada tetangga kita, sempurna iman kita. Kita punya pembantu, kita baik kepadanya, kita udah taat kepada Nabi Muhammad. Kita memuliakan tamu, sempurna iman kita. Ini luar biasanya syariat Islam. Wa bihadza ba'atal Islam fil usrati al-hub. Dari inilah semua kalau kita lakukan, kita perhatikan, kita laksanakan semua adab yang berkaitan dengan rumah tangga yang sudah disebutkan, yang sudah diarahkan sama Nabi besar Muhammad SAW. Di situ di keluarga kita akan ada al-hub, pertama cinta, wat ta'awun, saling bantu, wal mawaddah, cinta, wal ikhlas, tulus cintanya, litanzimil mujtama
wassumumi bihi ilal khairi wal adalah wat tuhri wasyarafi wal ikram. Kalau sudah keluarganya bersih, kalau sudah rumah tangganya bagus, rumah tangganya betul seperti apa yang diperintahkan oleh Nabi besar Muhammad SAW, barulah mujtamanya, kampungnya, desanya akan bagus. Jadi yang harus kita benahi dulu rumah tangga kita, baru insya Allah ketika rumah tangga kita sudah betul, sudah dengan apa yang diarahkan oleh Nabi besar Muhammad SAW, insya Allah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Insya Allah jadi desa, jadi kampung kota yang thayyibah, yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah, dan akan kita mendapati Allah selalu mengampuni dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Birrul walidain wa